Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa di Learning Journal pertemuan ke-6. Kalian mungkin udah bertunggu-tunggu ya bersama saya Imai dari kelas KPI 4D. Learning Journal ini pertemuan ke-6 dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Pak Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, di pertemuan ke-6 ini yaitu dijelaskan atau dipaparkan materi oleh kelompok 4 yang dimana mereka membahas mengenai panduan praktis penulisan berita, rubrikasi, judul, lead, dan diksi yang efektif. Nah, apa sih mungkin kalian mungkin udah penasaran ya, bagaimana apa itu penulisan berita kayak rubrikasi? Mungkin kalian juga belum pernah dengar ya. Langsung aja, check it out. Kelompok 4 ini terdiri dari Tiara Septiani, Dia, Yusuf, Dapa, Alfa, maupun Salihatin. Nah, mereka membahas pembahasannya itu mengenai penulisan berita dalam surat kabar seperti koran dan majalah. Nah, menurut Onong Usjana Effendi, surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Awalnya kan saya udah pernah singgung ya mengenai rubrik. Nah, apa sih rubrik itu? Nah, mereka memaparkan dalam diskusinya itu, rubrik dalam koran maupun majalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Dan menurut tokoh nih ya, kan tadi ke KBBI, sekarang menurut tokoh Onong Usjana Effendi, mereka mengambil pendapat dari Onong Usjana Effendi yang dimana mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam kamus komunikasi, yang dimana rubrik berasal dari bahasa Belanda yaitu rubriek, yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat, misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapat pembaca dan sebagainya. Kalau dalam rubrik itu ya, kalau dalam surat kabar atau dalam majalah, mereka menuturkan bahwa rubrik itu yang biasa ada di atas majalah itu, di atas yang paling atas tulisannya itu, kayak tulisannya mereka memberi contoh mengenai jelita, surat jelita. Nah, itu mungkin teman-teman udah terbayang ya apa itu rubrik ya. Itu kalau sekiranya udah sering baca majalah maupun surat kabar yang biasa ada di atas, lebih ke judul paling atas, kayak tema begitu, bahasan yang paling mendalamnya itu. Nah, jenis-jenis rubrik mereka mengambil dari pendapatnya Effendi. Jenis-jenis rubrik ada tiga yang dimana yang pertama yaitu rubrik informasi seperti kecelakaan, kebakaran, maupun adanya kayak semacam mudik gratis, yang memang teman-teman juga sudah tidak asing ya mengenai pemerintah Provinsi Banten menyediakan transportasi gratis untuk bagi yang ingin mudik ke Banten gitu. Nah, yang kedua yaitu rubrik edukasi. Rubrik edukasi yaitu yang dimana mereka rubrik ini bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada pembaca melalui tajuk rencana. Nah, rubrik edukasi ini
Seperti yang tadi sempat disebutkan ya, seperti Porter, Jelita. Nah, mereka mengedukasi kepada pembaca mengenai apa sih yang mereka tulis itu. Nah, yang terakhir yaitu rubrik rekreasi, yang dimana terdiri dari dua golongan rubrik, yakni rubrik persuasif dan hiburan. Kalau rekreasi ini seperti kayak semacam jalan-jalan ke Ancol atau ke tempat wisata lainnya begitu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan rubrik. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari 9 tahap ya. Yang pertama yaitu penelitian dan pemahaman target audiens. Jadi sebelum menulis rubrik, sebagai penulis, saya nih sebagai penulis harus mencari atau mensurvei dulu apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca begitu. Target audiens mana yang akan kita tuju. Nah, yang kedua yaitu tahap kedua, identifikasi topik dan subtopik yang relevan. Jadi topik dan subtopiknya itu harus benar-benar nyambung ya, misal kalau sekiranya topiknya mengenai si A, dan si subtopiknya mengenai B, jadi nggak nyambung dong. Berbeda isi, berbeda topik. Nah, itu mungkin tidak akan relevan dan tidak akan bisa sampai ke media cetak juga. Dan yang ketiga yaitu penentuan format dan frekuensi. Jadi kita harus sebagai penulis harus mengetahui format apa yang mau kita pakai dan frekuensinya itu seperti apa. Dan yang keempat yaitu pembuatan judul yang menarik. Kalau judulnya menarik, pasti pembaca akan banyak banget pembaca, banyak banget pembeli dari majalah itu, karena dari judulnya aja, oh gue banget nih, apa sih? Jadi orang-orang tuh kayak penasaran, itu tuh isinya kayak gimana. Nah yang kelima yaitu penulisan konten yang berkualitas. Kita sebagai penulis harus menulis konten yang berkualitas. Kalau sekiranya menulis konten yang hanya asal-asalan, itu tidak akan menarik audiens, tidak akan dipandang. Jadi orang audiens juga nggak ada tertariknya sama sekali. Dan yang keenam yaitu penyusunan layout yang menarik. Jadi kalau sekiranya layoutnya itu menarik, apalagi kan yang pasti audiens itu yang dilihat yang pertama yaitu ininya dulu, covernya dulu. Kalau sekiranya menarik, pasti itu akan menarik hati si audiensnya itu. Dan yang ketujuh yaitu kolaborasi dengan kontributor ahli. Dan yang kedelapan yaitu konsistensi dan pembaruan. Jadi kita harus konsisten nih menulis rubrik ini, terus harus melakukan pembaruan, survei terus sehingga dapat menarik audiens. Dan yang terakhir yaitu responsif terhadap umpan baik dari pelanggan. Jadi kita sebagai penulis harus respon, harus terima kritikan maupun saran, baik itu positif maupun negatif dari pelanggan, sehingga bisa menjadikan kayak semacam tolak ukur kita untuk menulis ke depannya lagi. Nah, kelompok 4 ini memberikan contoh analisis penyusunan rubrik. Mereka memberikan contoh pada surat kabar Porter, pada surat kabar Jawa Pos. Nah, isinya itu rubrik Porter hadir setiap hari untuk menginspirasi perempuan dengan beragam informasi menarik. Rubrik Porter menyajikan 13 topik pilihan yang sedang hangat dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Dari fashion dan kecantikan, hingga karir dan gaya hidup. Semoga semua tersaji lengkap untuk Anda. Nah, mereka ini memberikan teknik menentukan dan memilih judul yang tepat.
Yang pertama yaitu provokatif, yang dimana bisa membangkitkan minat dan perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda untuk membaca berita yang kita sajikan atau kita tulis. Yang kedua yaitu singkat dan padat, jadi langsung menusuk jantung, tegas, lugas, terfokus, menukik pada pokok inti sari berita. Dan yang ketiga yaitu relevan, yang artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan peran terpenting yang ingin disampaikan. Dan yang keempat yaitu fungsional, yang artinya sebagai setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak tergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang tegas dan jelas. Dan yang kelima yaitu formal, jadi berbeda dengan judul artikel yang sifatnya informal, maka judul formal ini harus dan wajib bersifat formal, yang artinya dibuat tidak mendayu-dayu, tidak meliuk-liuk, tidak ragu-ragu, tidak lunak. Dan yang keenam yaitu representatif, yang dimana berita yang sudah kita tetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita. Dan yang ketujuh yaitu merujuk pada bahasa baku, yang dimana judul adalah identitas terpenting dalam sebuah berita. Jadi sebagai identitas, tentu posisi dan reputasi media yang memuat, menyiarkan atau yang menayangkannya profesionalitas dipertaruhkan. Dan yang kedelapan yaitu spesifik, berarti judul yang berita tidak saja mewakili atau mencerminkan teras berita, tetapi sekaligus juga mengandung kata-kata khusus, seperti dari kata-kata khusus misal buah. Kalau buah kan umum ya, berarti buah apel. Nah, itu khusus. Jadi tertuju buah apel. Atau pasar. Kan pasar itu umum ya, pasar ada banyak di Indonesia, jadi kalau mau pasar ya sebutkan pasar namanya apa, begitu. Jenis-jenis lead. Nah, jenis-jenis lead ini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama yaitu lead ringkasan, yang dimana berisikan cerita dari suatu berita. Jadi hanya dengan membaca lead, pembaca dapat mengerti isi dari keseluruhan berita. Gitu. Nah, yang kedua yaitu lead bercerita atau naratif. Jadi lead jenis ini itu membuat cerita dari suatu berita menjadi mengalir dan memiliki alur sehingga pembaca seakan dapat merasakan peristiwa yang penulis ceritakan. Nah, yang ketiga yaitu lead deskriptif. Jadi jenis lead ini membuat pembaca dapat merasakan peristiwa yang diceritakan melalui lead tersebut. Dan yang keempat yaitu lead kutipan. Jadi lead kutipan itu yang seperti berisi pernyataan narasumber atau referensi tertulis yang dekat dengan pembaca. Dan yang kelima yaitu lead bertanya, ialah suatu penulisan lead yang biasanya berisi pertanyaan untuk ditujukan kepada pembacanya. Dan yang keenam yaitu lead menggoda, yang dimana lead ini bertujuan untuk memberikan gurauan kepada para pembacanya, kayak seperti berisi teka-teki, bentuk-bentuk semacamnya. Dan pembahasan terakhir yaitu teknik pemilihan diksi yang tepat. Yang pertama yaitu kata bersinonim dan berhomofon, yang dimana kata yang bersinonim adalah kata yang persis, sebanding, sejenis, dan sepadan. Dan yang kedua yaitu pemakaian kata denotasi dan konotasi, yang dimana makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sehingga makna denotatif adalah makna yang tidak menimbulkan interpretasi pembaca karena kata yang digunakan sudah jelas dan dapat dipahami dengan sejelas-jelasnya. Dan yang ketiga yaitu kata umum dan khusus. Jadi kata umum dan khusus itu kita harus bisa membedakan ya, mana itu kata umum dan khusus, kayak seperti tadi saya jelaskan. Dan yang keempat yaitu kata abstrak dan konkret. Kata yang acuannya lebih mudah dimengerti dan oleh panca indera,
disebut kata konkret, sedangkan kata abstrak adalah kata yang sulit dipahami oleh panca indera. Dan yang kelima yaitu pemakaian kata istilah asing. Nah, yang kelima ini mungkin harus dihindari ya, karena kata yang sedikit dihindari untuk disisipkan dalam penulisan penulisan judul dan yang diksi yang tepat. Dan yang keenam yaitu kata baku dan tidak baku. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya apa itu kata baku maupun kata tidak baku. Kata baku yaitu kata yang merujuk pada bahasa Indonesia asli formal. Nah, kalau bahasa tidak baku yaitu bahasa sehari-hari, bahasa yang sering kita gunakan ketika berbicara dengan teman, keluarga. Materi yang disampaikan oleh kelompok 4 hanya sampai situ ya. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab yang dimana ada 3 sesi pertanyaan. Saya sudah sempat ingin bertanya, cuma tidak kebagian ya, karena awalnya emang mau nanya, cuman masih mikir-mikir, bener gak sih ini pertanyaannya? Bagus gak sih? Berbobot gak sih? Nah, mungkin dari pertanyaan saya juga ada sedikit nyempil dari pertanyaan teman yang lain gitu. Ada 3 penanya, yakni dari Nur Anissa dan yang lain-lain. Terus setelah sesi tanya jawab dan pertanyaannya juga sudah dijawab oleh kelompok 4, dilanjut kritikan dari Pak Adi terkait penulisan makalahnya itu. Nah, Pak Adi menuturkan bahwa penulisan makalahnya itu sudah sangat cukup bagus, hanya terdapat sedikit typo sehingga tidak banyak coret-coret. Nah, di awal mulai pertemuan itu sebetulnya ya mungkin sedikit terlewat tadi. Jadi Pak Adi mengajar di 2 kelas karena Pak Adinya telat sehingga mengajar di kelas lain dan saya juga di kelas saya, sehingga kita pertama mulai itu tidak didampingi oleh Pak Adinya langsung. Nah, setelah selesai pemaparan dari Pak Adinya ya, pendapat dari Pak Adinya terkait makalah itu, selanjutnya yaitu sesi foto yang dimana setiap pertemuan selalu dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin banyak banget ya kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Adi yang telah menyempatkan waktunya untuk mengajar di kelas saya, di kelas KPI 4D. Sampai jumpa, jangan lupa pantengin terus saya di minggu depan. Jangan kelewatan ya. Sampai jumpa di Learning Journal ke-7. Bentar lagi UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.